Banyak banget orang yang bermimpi jadi wirausahawan. Tapi sayangnya juga ada banyak kontroversinya. Dari hustle culture yang dianggap toxic, sampai tekanan kalau harus punya bisnis dari muda. So, sebenarnya gimana sih pendapat mereka soal dunia KWU? Perkenalkan, nama aku Alia Iren dari Angkatan 2023. Nama aku Zawa Nabila Maharani Sinuraya, biasa dipanggil Zawa dari Angkatan 2023 juga. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ciwai dari Angkatan 2024. Halo, nama aku Marsha, aku dari Angkatan 2024. Menurut kalian KWU tuh penting gak sih di kehidupan kalian? Menurut aku sih penting sih, kalau menurut Marsha gimana? Menurut aku tentunya penting banget. Secara nggak langsung KWU penting dan esensial buat kehidupan kita menurut aku. Terlepas dari mungkin prospek kerja di PWK itu mungkin nanti ke pemerintahan atau konsultan dan lain-lain, tapi KWU itu tetap jadi aspek yang bisa diminati dan juga bisa dikembangkan lebih jauh lagi untuk mahasiswanya. Penting gak sih kampus tuh ngajarin KWU ke kita? Penting banget. Basic skill lah. Yap. Kalau menurut aku penting, dan itu juga menjadi salah satu kurikulum yang di Undip sendiri. Dan menurut aku KWU itu bisa jadi aspek baru, aspek lain lah yang bisa kita dalamin, yang bisa kita kembangin di luar dari prospek kerja dan juga kurikulum yang emang udah ditetapin untuk jurusan masing-masing. Di sisi lain juga happy sih karena bisa ngecoba hal baru di tengah-tengah semester 5 ini, jadi kayak healing session buat dari kegiatan dari keluar dari zona nyaman, dari zona-zona tugas di belakangnya. Jadi wirausahawan tuh suatu bakat atau harus dilatih? Harus dilatih. Mungkin bisa yang dari lahir keluarganya emang punya keluarga wirausaha gitu kan. Itu kan pasti udah punya bakat tersendiri tuh, tapi ya tentunya perlu dilatih juga sih. Kalau dari aku itu bisa combine sih dua-duanya, bakat sama dilatih. Menurut aku itu tuh bisa banget dilatih, soalnya intinya tuh kan kita pede. Kalau misalnya kita percaya diri, orang-orang juga bakal trust buat entah apapun itu, beli barang kita sendiri gitu. Sok tuh kalian bakal milih kerja kantoran atau berwirausaha atau dua-duanya? Kalau aku sih dua-duanya ya, karena kan kalau kantoran itu pasti sejalan dengan lingkup PWK, dan buat bisnis itu bisa jadi cadangan buat kita kalau semisal tiba-tiba nih udah berhenti dari kantor, jadi masih punya income. Aku sih juga dua-duanya sih. Aku juga pengennya itu punya usaha utama ya, pengen punya pekerjaan utama, tapi di rumah juga punya usaha sendiri, karena itu kan juga fleksibel ya. Jadi habis pulang dari kantor mungkin bisa punya usaha sendiri gitu. Kalau untuk kerjaan intinya pengen stay di kantor, cuman pengen ngejadiin wirausaha tuh jadi kerja sampingan. For now kalau buat sekarang itu aku masih pengennya buat nyoba dulu kerja di kantor tuh seperti apa, lapangannya seperti apa, dan realitanya juga gimana. Tapi wirausaha ini bisa jadi salah satu aspek yang aku pikirkan ke depan. Aku pengen wirausaha juga jadi healing session aku waktu kerja nanti. Kalau kalian jadi wirausahawan, kira-kira kalian bakal jual apa? Atau mau ngapain? Mungkin yang ringan-ringan aja, kayak semisal ini masih kebetulan kami kan masih mahasiswa, jadi snack ringan ataupun mochi yang lagi ngetren bisa. Kalau aku paling kayak produk-produk yang lagi hype gitu loh, terus kayak barang-barang handmade mungkin yang lagi hype, jadi kan peminatnya juga banyak gitu. Jujur kalau buat sekarang ini yang gampang-gampang dulu kali ya, mungkin just tip atau enggak jadi distributor something gitu. Kalau aku pribadi mungkin lebih ke distributor juga ya daripada jadi produsen, karena menurut aku bakal lebih fleksibel di distributor daripada jadi pihak pertama yang nyiptain produknya. Kira-kira bisnis apa sih yang cocok buat di kalangan mahasiswa? Kalau aku sih sama ya, kayak jujur jadi distributor itu fleksibel di waktu juga. Jadinya aku prefer di situ sih untuk jualan. Mungkin
Kalau dari aku ngelihat secara empiris aja ya di Undip misalnya, mereka nawarin service atau jasa kayak misalnya just tip atau juga kayak Anjem. Kayak tadi kita bilang ya. Iya, kayak tadi yang kita bilang sih, kayak joki. just tip, editing. Iya, Anjem. Oh iya, Anjem. Terus pernah nggak kalian kepikiran buat buka just tip, Anjem, joki kayak gitu? Pernah banget sih, pernah kayak karena kan waktu mahasiswa juga terbatas ya, kayak tugas-tugas udah banyak, matkulnya kadang juga ada jadwal pengganti juga, jadi di sela-sela waktu mungkin bisa buka just tip ataupun Anjem dan sebagainya. Kalau dari aku pribadi sih nggak pernah kepikiran ya, tapi aku kadang pernah mikir sih, karena aku juga punya grup ini ya, yang kos-kosan itu, dan mereka banyak yang just tip dan Anjem, karena aku cuma mikir keuntungannya berapa ya kira-kira yang diraih sama orang tersebut kalau misalnya mereka ngadain just tip atau Anjem dalam sehari, apalagi kan kadang bisa sampai berkali-kali ya dapat pesanan atau dapat Anjem gitu sih. Mungkin belum pernah, tapi pernah kepikiran sih kayak misalnya waktu libur bisa diisi, soalnya kan aku juga pulang pergi pakai kendaraan bermotor kan. Terus nih, kalau kalian terpaksa harus berbisnis tapi tanpa modal, kira-kira apa? Jujur kalau dari aku pribadi masih nggak kepikiran ya kalau misalnya berbisnis tanpa modal kayak gitu, karena menurut aku bakal agak riskan sih kalau misalnya memulai bisnis tapi nggak ada preparing ataupun nggak ada modal utama buat bisnis tersebut. Jujur kalau aku mungkin kayak yang lagi yang rame-rame biasa di Twitter tuh yang kayak affiliate, cuman emang rada ini sih butuh pertimbangan lebih sih kalau buat start. Kalau aku sih just tip ya, karena kebetulan aku juga pernah just tipin orang-orang, jadi kayak itu tanpa modal banget, sama bisa juga lewat joki tulis ataupun editing video. Iya, sebagai mahasiswa ya kita juga punya basic skill kan, kayak editing ataupun joki. Nah, bisa manfaatin dari situ. Menurut kalian tantangan apa yang paling susah buat mulai usaha pas kuliah? Ini based on experience kemarin ya waktu kita nyiapin bazar KWU, dan dari sepenglihatan aku buat teman-teman yang juga wirausaha, mungkin yang jadi tantangan tuh satu dari segi waktu, yang kedua mungkin di modal. Sebenarnya tergantung lagi sih sama bisnisnya itu apa, modal dan juga tenaga kerjanya itu juga jadi tantangan buat mulai suatu bisnis dari awal. Waktu sih, karena kan kita sebagai anak kuliah itu kan jadwalnya padat ya. Yap. Terus kadang tuh nggak nentu, ada pergantian jadwal, terus belum lagi ada kerja kelompok yang dadak. Wah, itu tantangan terbesar. Kalau KWU tuh orang, kira-kira dia temen yang kayak gimana sih menurut kalian? Menurut aku temen yang ceria banget dan kerja keras banget sih. Kayak gitu. Dan dia bisa ngehandle duit sedetail mungkin, dan tentunya cheerful dan bisa deket sama banyak orang sih. Karena KWU tuh kalau di studio berarti dia bendaranya. jujur ya, dia jadi bendara di studio. Menurut kita KWU kalau orang ya, dia tuh orang yang punya banyak ide-ide kreatif dan Out of the box lah orangnya, Iya. tiba-tiba banget gini, tiba-tiba gitu, bisa sih. ya bisa sih. Dari banyaknya jawaban yang beragam, satu hal yang jelas bahwa wirausaha itu sangat dekat sekali dengan kita. Jadi, kamu sendiri mau mulai dari mana?